Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sulaiman, NPM 2152005P. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Studi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, mengambil judul tentang pemberdayaan masyarakat. Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan atau sasaran, menetapkan strategi yang komprehensif untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan hierarki rencana yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan. Dalam bukunya yang berjudul Planning in the Public Domain, From Knowledge to Action, John Friedman menyatakan bahwa pengertian perencanaan selalu mengandung 4 unsur utama, yaitu 1. Perencanaan adalah sebuah cara untuk memikirkan persoalan-persoalan sosial ekonomi. 2. Perencanaan selalu berorientasi ke masa depan. 3. Perencanaan memberikan perhatian dan keterkaitan antara pencapaian tujuan dan proses pengambilan keputusan. Dan 4. Perencanaan mengedepankan kebijakan dan program yang komprehensif. Dalam suatu perencanaan, ada rangkaian kegiatan yang meliputi persiapan, pemilihan alternatif, dan pelaksanaan yang tentunya dilakukan secara logis dan sistematik, sehingga kemungkinan-kemungkinan yang timbul dapat diperkirakan dan diantisipasi. Proses pengambilan keputusan dari alternatif atau pilihan-pilihan tersebut tentang sasaran dan cara yang akan dilakukan di masa yang akan datang akan sangat berguna untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, dibarengi dengan pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaan tersebut yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan pembangunan dibagi menjadi 3 jenis. 1. Perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. 2. Perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, di mana jangka waktu 4-5 tahun ini adalah jangka waktu presiden ataupun kepala daerah memerintah. Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan jabaran dari perencanaan jangka panjang, sehingga bersifat lebih operasional. Perencanaan jangka panjang juga memuat sasaran dan target pembangunan sehingga lebih mudah untuk dilakukan monitoring dan evaluasi. 3. Perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup waktu 1 tahun saja, seringkali dinamakan sebagai rencana tahunan. Rencana ini pada dasarnya adalah merupakan jabaran dari rencana jangka menengah. Perencanaan tahunan berisi program dan kegiatan, lengkap dengan pendanaannya. Karena itu, rencana tahunan ini dijadikan dasar utama dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja nasional atau RAPBN maupun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD. Rencana tahunan yang mencakup ke semua sektor dinamakan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, sedangkan khusus untuk satu sektor atau bidang dinamakan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah atau Renja SKPD yang merupakan penjabaran dari rencana strategis atau Renstra SKPD. Tahapan perencanaan pembangunan. 1. Tahap penyusunan rencana. Penyusunan rencana ini secara formal dibuat oleh Badan Perencana, yaitu Bappenas untuk tingkat nasional dan Bapelitbangda untuk tingkat daerah. Bila penyusunan rencana dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif, maka sebelum disusun, terlebih dahulu dilakukan penjaringan aspirasi dan keinginan masyarakat tentang visi misi serta arah pembangunan. 2. Tahap penetapan rencana. Sesuai dengan ketentuan, rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP harus mendapat pengesahan dari DPRD setempat. Sedangkan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM dan RKPD cukup mendapat pengesahan dari kepala daerah. Pada tahap ini, kegiatan utama Badan Perencana adalah melakukan proses untuk mendapatkan pengesahan tersebut. 3. Tahap pengendalian pelaksanaan rencana. Setelah rencana pembangunan ditetapkan, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, rencana masih dapat melakukan pengendalian pelaksanaan rencana bersama SKPD bersangkutan. 4. Tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai, Badan Perencana masih harus melakukan evaluasi terhadap kinerja kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Evaluasi yang dilakukan menggunakan metode evaluasi kinerja yang paling kurang didasarkan pada 3 unsur utama, yaitu unsur masukan atau input, terutama dana, unsur keluaran atau output, dan hasil outcome.
Pembangunan adalah proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Tujuan pembangunan antara lain: 1. Peningkatan standar hidup, level of living setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri, self-esteem setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan atau freedom atau demokrasi setiap orang. Model perencanaan pembangunan yang lebih baik adalah model pembangunan pemberdayaan, di mana di dalam model ini tugas pemerintah tidak lagi menggerakkan, namun menstimulasikan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya, empowerment atau penguatan, strengthening kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan, sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Menurut Adi Sasmita, pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan yang lebih efektif dan efisien, seperti 1. Aspek masukan atau input, contoh sumber daya manusia atau SDM, dana, peralatan atau sarana, data, rencana, dan teknologi. 2. Aspek proses, yaitu pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan. 3. Aspek keluaran dan output, yaitu pencapaian sasaran, efektivitas, dan efisiensi. Sedangkan menurut Sumaryadi, pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat itu sangat penting karena setiap daerah mempunyai tingkat kesejahteraan yang berbeda-beda. Masyarakat yang tingkat kesejahteraannya tinggi, tingkat keberdayaan atau kemandiriannya juga tinggi. Untuk itu perlu adanya usaha pemberdayaan masyarakat guna melatih kemandirian atau keberdayaan masyarakat sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat, terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan atau kesenjangan atau ketidakberdayaan. Menurut Mardikanto, ada 6 tujuan pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu 1. Perbaikan kelembagaan, better institution. Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. 2. Perbaikan usaha, better business. Perbaikan pendidikan, semangat belajar, perbaikan aksesibilitas kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan. 3. Perbaikan pendapatan, a better income. Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperoleh, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat. 4. Perbaikan lingkungan, better environment. Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan secara fisik dan sosial, karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. 5. Perbaikan kehidupan, better living. Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. 6. Perbaikan masyarakat, a better community. Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan secara fisik dan sosial yang lebih baik diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula. Terdapat 4 prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu 1. Prinsip kesetaraan. Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan dan kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. 2. Prinsip
partisipasi. Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. 3. Keswadayaan atau kemandirian. Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. 4. Berkelanjutan. Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat itu sendiri. Terdapat 3 strategi utama pemberdayaan masyarakat dalam praktik perubahan sosial, yaitu 1. Strategi tradisional. Strategi ini menyarankan agar masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain, semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak. 2. Strategi direct action. Strategi ini membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan. 3. Strategi transformatif. Strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri. Menurut Fakhrudin, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut. 1. Enabling, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Setiap masyarakat yang memiliki potensi akan didorong untuk berkembang. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. 2. Empowering, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan input serta pembukaan akses peluang-peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdaya. 3. Protecting. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Menurut Sukanto, ada 7 tahapan atau langkah yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu 1. Tahap persiapan. Pada tahap ini terdapat 2 tahapan yang harus dikerjakan, yaitu penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat. Kedua, penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif. 2. Tahap pengkajian atau assessment. Pada tahap ini, yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini, petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki. 3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahap ini, petugas sebagai agen perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini, masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan. 4. Tahap pemformalisasi rencana aksi. Pada tahapan ini, agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga, petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis. 5. Tahap pelaksanaan atau implementasi program atau kegiatan. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat,
Peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antara petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini, karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan. 6. Tahap evaluasi. Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga diharapkan dalam jangka waktu pendek, biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal. 7. Tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Beberapa contoh program pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. 1. Pelatihan UMKM. UMKM adalah usaha yang didirikan dan dikelola oleh pengusaha perseorangan atau suatu badan usaha. Dengan adanya UMKM di desa-desa, perekonomian masyarakat akan terbantu. Bukan hanya memberikan sumber penghasilan terhadap masyarakat, UMKM juga memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat. 2. Pelatihan BUMDes. BUMDes merupakan suatu usaha desa berbadan hukum yang dikelola oleh pemerintah desa. Modal dari usaha ini datang dari berbagai sumber seperti pemerintah, tabungan masyarakat, atau pinjaman. 3. Pengadaan kampung blogger. Pemberdayaan masyarakat dengan pembentukan kampung blogger pernah terjadi di daerah Magelang. Pendirinya, Sumbodo Malik, dengan tekun mengajarkan masyarakat untuk menghasilkan uang melalui Google AdSense dan membuka toko online. Tujuan dibentuknya kampung blogger adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah setempat dengan menambah pendapatan masyarakat. Di daerah Magelang sendiri, masyarakat berlomba-lomba datang untuk belajar mengelola blog dan toko online untuk mendapatkan penghasilan. Contoh pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian. 1. Peningkatan hasil panen. Agar hasil panen dari petani setempat meningkat, pemerintah melakukan sosialisasi terhadap mereka. Langkah sosialisasi awal yang ditempuh pemerintah adalah memberikan motivasi kepada para petani untuk membuat saluran irigasi yang hemat supaya tanaman dapat tetap tumbuh sekalipun pada musim kemarau berkepanjangan. Petani juga dihimbau untuk menggunakan pupuk organik untuk meningkatkan kualitas hasil panen. Selanjutnya mereka akan didorong dan dimotivasi untuk menggunakan alat mesin pertanian untuk meringankan pekerjaan mereka dalam bertani. 2. Kelompok tani. Kelompok tani adalah kumpulan beberapa petani di sebuah daerah yang bekerja sama dalam bidang pertanian demi menunjang efisiensi usaha. Beberapa tujuan pemberdayaan masyarakat dengan pembentukan kelompok tani antara lain meningkatkan kemampuan para petani dengan adanya pelatihan, pengembangan usaha pertanian, meningkatkan kemampuan bekerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan usaha pertanian sesuai dengan perencanaan yang jelas dan meningkatkan kesejahteraan dari setiap anggota kelompok tani. 3. Penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian dilakukan pemerintah dengan memperbaiki sistem manajemen pada petani dalam mengelola hasil panen yang mereka dapatkan. Tergantung dari kendala yang dihadapi seorang petani dalam mengelola hasil panen, pemerintah mengambil kebijakan untuk menstabilkan harga beragam hasil panen. Hal ini bertujuan untuk mensejahterakan petani dengan memberikan keuntungan yang seharusnya. Contoh pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. 1. Pos pelayanan terpadu atau posyandu. Posyandu adalah contoh pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang sudah sangat populer dan dapat dijumpai hampir di setiap desa. Posyandu juga merupakan layanan kesehatan yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat yang perekonomiannya level bawah dan terbukti memberikan bantuan yang sangat berarti di bidang kesehatan. 2. Pondok bersalin desa atau Polindes. Polindes merupakan suatu usaha untuk menyediakan tempat bersalin bagi masyarakat.
Di tempat ini juga dapat dilakukan pelayanan dan kesehatan ibu dan kesehatan anak. 3. Pos obat desa atau POD. POD menyediakan obat bebas dan obat khusus untuk mengobati berbagai penyakit dengan harapan dapat membantu menunjang kesehatan masyarakat setempat. POD mempunyai beberapa jenis pengembangan tersebut mencakup POD murni yang tidak terlibat dengan UKBM lainnya, POD yang diintegrasikan dengan dana sehat, POD yang merupakan upgrade dari bentuk posyandu, POD yang masih berhubungan dengan Polindes, dan pos obat pondok pesantren yang didirikan secara khusus di beberapa pondok pesantren demi menunjang kesehatan di sana. Contoh pemberdayaan masyarakat bidang pendidikan. 1. Kampung Inggris. Kampung Inggris didirikan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur dan dipelopori oleh Mr. Kellen. Pada awalnya, warga setempat sama sekali tidak mengenal bahasa Inggris. Kemudian Mr. Kellen memberikan edukasi kepada warga setempat tentang bahasa Inggris dan mendorong mereka untuk memberikan pendidikan gratis. Selain mendapatkan edukasi yang baik di bidang bahasa Inggris, mereka juga dapat menghasilkan uang dari kemampuan tersebut. 2. Seminar anti narkoba untuk anak sekolah. Seminar atau workshop yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional yang bekerja sama dengan kepolisian dan menyasar kepada para siswa SMA atau SMK juga bisa dikatakan sebagai pemberdayaan di bidang pendidikan. Hal ini penting untuk menyelamatkan generasi muda dari jeratan bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang. 3. Pelatihan saham untuk anak sekolah. Bank Indonesia sebagai satu-satunya bank sentral yang dimiliki oleh Indonesia bisa berperan dalam pemberdayaan bidang pendidikan dengan mengadakan pelatihan ekonomi untuk anak sekolah, seperti misalnya mengadakan training ataupun seminar pelatihan saham sejak dini kepada anak SMA atau SMK. Contoh pemberdayaan masyarakat di bidang sosial budaya. 1. Sanggar Tari. Sanggar tari dibuka untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat setempat untuk menarikan tari daerah yang sesuai dengan budaya setempat. Saat pengetahuan dan kemampuan masyarakat meningkat, mereka dapat melakukan pementasan tari daerah tersebut dengan tujuan mengenalkan tari daerah kepada warga setempat dan warga dari tempat lain dengan kebudayaan yang berbeda, melestarikan kebudayaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang ada di dalam sanggar tari. 2. Workshop pengawasan dana sosial masyarakat. Dana sosial yang diberikan oleh pemerintah yang diturunkan langsung ke berbagai daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah juga bisa mengadakan pemberdayaan kepada perangkat desa atau lingkungan untuk dapat mempergunakan dana sosial masyarakat dengan sebaik mungkin tanpa adanya penyelewengan. 3. Pelatihan IT untuk aparat desa. Aparat desa yang bekerja di kantor desa ataupun kantor lingkungan haruslah memiliki kemampuan di bidang teknologi, minimal bisa mengoperasikan komputer dan melakukan berbagai perintah dasar untuk Microsoft Office. Contoh pemberdayaan di bidang politik. 1. Pengenalan cara mengikuti pilkada atau pilpres. Komisi Pemilihan Umum bisa mengadakan suatu workshop ataupun seminar kepada para masyarakat untuk bagaimana cara mengikuti pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan presiden. Pemberdayaan ini bisa dikategorikan sebagai pemberdayaan di bidang politik yang menjadikan masyarakat lebih melek terhadap politik. 2. Pemahaman ideologi Pancasila kepada kaum milenial. Indonesia memiliki ideologi Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara. Ideologi ini bisa diajarkan lebih baik dengan materi yang mudah dipahami kepada kaum milenial melalui proses pemberdayaan di bidang politik yang dikemas dalam bentuk kreatif dan inovatif. 3. Seminar pembahasan rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang yang akan disahkan oleh Presiden bisa dipelajari kembali dengan mengadakan seminar ataupun pembahasan bersama dari berbagai kalangan. Hal ini bisa juga dikategorikan sebagai pemberdayaan bidang politik. Contoh pemberdayaan bidang pariwisata. Salah satu contoh pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata adalah dengan berdirinya Kampung Warna-Warni di Kota Malang, Jawa Timur. Kampung ini menjadi begitu terkenal karena ciri khasnya sebagai tempat paling indah untuk berselfie. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini adalah hasil kerjasama
dari pemerintah dengan cat tembok arsitek. Contoh pemberdayaan masyarakat di bidang agama. Agama menjadi salah satu aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh, penyelenggaraan pendidikan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu dilakukan oleh pondok pesantren. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.